Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam damai, salam sehat, salam budaya, salam seluruh alam. Semoga semua makhluk berbahagia. Apa kabar sahabat alam dimanapun kalian berada? Saya harap baik-baik saja. Untuk kalian yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Untuk kalian yang sedang sehat, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Semoga tambah hari tambah sehat, tambah hari tambah baik. Di kesempatan video kali ini saya sedang berada di Banten, yaitu lokasi di Kraton Kaibon. Untuk menuju kesempurnaan dalam cerita adalah dengan mencari sumber data yang banyak. Akan tetapi itu pun tidak menjamin ada cerita akan sempurna. Yang sempurna bagi pencerita adalah proses evolusi cerita ke cerita, menuju perbaikan dan perbaikan. Karena tidak ada yang sempurna, maka sesungguhnya bagi orang adalah mencoba menceritakan dengan kerendahan hati, agar sejarah yang kita ceritakan mendapatkan koreksi dari orang-orang yang lebih dulu mengetahui, atau memang orang ahli dalam bidangnya. Kraton Kaibon, persembahan Sultan untuk Sang Bunda. Berbeda dengan Kraton Surosoan, keraton yang dibangun pada 1815 ini berfungsi sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah, yaitu bunda daripada Sultan Saifuddin. Kawasan Banten lama di Kabupaten Serang banyak meninggalkan bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Salah satu bangunan yang masih tersisa adalah Kraton Kaibon yang terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen. Kraton Kaibon menjadi salah satu bangunan cagar budaya Provinsi Banten yang menyimpan cerita kejayaan Kerajaan Banten lama. Dibangun pada 1815, keraton ini menjadi keraton kedua di Banten setelah Kraton Surosoan. Berbeda dengan Kraton Surosoan sebagai pusat pemerintahan, Kraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Hal ini dikarenakan Sultan Saifuddin sebagai Sultan Banten ke-21 pada saat itu masih berusia 5 tahun. Nama Kaibon sendiri dipastikan diambil dari kata keibuan yang berarti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Kraton Kaibon dibangun menghadap barat dengan kanal di bagian depannya. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi untuk menuju ke Kraton Surosoan yang terletak di bagian utara. Di bagian depan keraton dibatasi dengan gerbang yang memiliki 5 pintu. Arti angka 5 ini mengikuti jumlah sholat dalam satu hari yang dilakukan oleh umat Islam. Gerbang yang bergaya Jawa dan Bali ini memiliki ketinggian 2 meter dengan bentuk candi bentar sebagai motifnya. Dan gerbang ini dikenal juga dengan sebutan gerbang bersayap. Pada satu gerbang terdapat pintu pada raksa yang menghubungkan bagian depan dengan ruang utama keraton. Ruang utama keraton ini tidak lain adalah kamar
tidur dari Bunda Ratu Aisyah itu sendiri. Dibangun menjorok ke tanah, kamar tidur sang ratu dilengkapi dengan teknologi pendingin ruangan. Ini bisa terlihat dari lubang yang terdapat dalam ruangan. Lubang tersebut dapat diisi air untuk memberikan efek sejuk ke dalam ruangan. Keraton yang berdiri di tanah seluas mencapai 4 hektar ini dibangun menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Walau telah hancur, beberapa reruntuhan di keraton ini masih terlihat pondasi dan pilar-pilar yang utuh. Salah satu yang terlihat jelas adalah bangunan yang menyerupai masjid. Bangunan masjid ini berada di sisi kanan gerbang. Selain pilar yang masih utuh, di dalam bangunan tersebut juga terdapat mimbar yang berfungsi sebagai tempat berdirinya khotib. Pada 1832, Keraton Kaibon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur VOC saat itu, yaitu Jenderal Daedelens. Penyerangan dilakukan karena Sultan Saifuddin menolak dengan keras pemerintahan atau permintaan sang jenderal untuk meneruskan pembangunan jalan raya Anyer Panarukan. Bahkan utusan jenderal yang bernama Du Hui dibunuh Sultan hingga kepalanya dipenggal kemudian dikembalikan kepada Jenderal Daedelens. Marah besar pemerintahan itu, Jenderal VOC tersebut menghancurkan Keraton Kaibon hingga hanya meninggalkan puing-puing yang tersisa saat ini. Dan kini puing reruntuhan Keraton Kaibon meninggalkan cerita tentang kejayaan Banten. Walau hanya berupa reruntuhan dan pondasi-pondasi bangunan, tidak membuat pengunjung berhenti mengagumi cagar budaya di Provinsi Banten ini. Selain ingin melihat kejayaan Banten tempo dulu, keraton ini juga sering dijadikan pengunjung dan pasangan muda untuk mengabadikan diri dengan latar belakang keraton yang klasik serta artistik.